Mama, anak ibu gimana Bu sekarang sekolah online? Iya, kita lagi sekolah di online nih. Oke. Nah, saya ingin tanya. Halo Sobat Sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melanie dalam channel YouTube Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Nah, topik kita kali ini membahas tentang jualan ke toko pakai flyer. Nah, gimana nih supaya flyer yang kita tarik ke toko itu jadi efektif gitu ya. Oke, teman-teman, sebelum kita bahas lebih jauh, yuk kita simak yang berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo Sobat Sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melanie dan saat ini sudah ada dengan saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Rapi banget Coach. Iya, rambutnya baru potong ya? Ini udah panjang lagi. Oh, oke. Ya Coach Arif, hari ini kita bincang-bincang tentang flyer ya. Jadi sales yang bawa flyer ke toko gitu. Nah, gimana sih supaya flyernya nih efektif nih Coach? Kan kadang ada cuman ditaruh, diliatin lirik gitu aja gitu kan. Udah ditinggal. Ya, betul. Ini menarik ya. Jadi gini, banyak sales yang berasumsi flyer itu cuma ngebagi, habis itu udah. Nah, kalau cuma ngebagi udah dan dengan asumsi mereka udah cap. Jadi ada cap namanya dia, nama nomor handphone dia. Kalau itu dia cepet-cepet kabur. Kalau gitu cepet-cepet kabur gitu. Lah kalau kayak begitu mendingan gak usah jadi sales. Itu yang flyer itu tukang parkir aja suruh bagiin, bener dong ya. Iya. Sales itu bukan metodenya bukan ngebagi brosur. Jadi saya banyak banget menemukan cerita para sales yang melakukan flyering ke toko-toko maupun ke jualan door to door, itu kebanyakan kayak ngebagi-bagi doang dengan asumsi kalau mereka tertarik bakal kontak. Ya nggak gitu juga kali gitu ya. Bahkan saya pernah ngeliat kayak contoh ya, jualan apa tuh biasanya jualan mobil, jualan motor, internet koneksi yang pakai brosur itu, atau jualan komputer atau jualan elektronik ke toko-toko dan sebagainya. Kebanyakan sistemnya begitu tuh yang saya liatin tuh, yang cuma ngebagi habis itu ditinggal gitu loh. Itu cara yang salah gitu loh. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah kita sadar dulu satu hal, Bu Ana. Orang kenapa sih mau beli selain dia butuh? Iya, karena akrab, betul nggak? Iya. Dia deket dulu, kenal dulu kan? Akrab, kenal, abis itu baru dia mau beli. Setuju ya? Itu pun kalau dia butuh. Tapi pertanyaan menarik, Bu. Selama ini ketika berjualan, Ibu selalu menemukan nggak kadang-kadang ada orang yang butuh tapi dia ngerasa nggak butuh? Ada juga sih. Ada ya? Dia ngerasanya nggak butuh, padahal dia butuh. Sebaliknya kan? Berarti kesimpulannya kenapa? Karena kurang dideketin sama salesnya. Kurang dideketin sama orangnya nggak sadar kalau dia butuh. Nah, jadi idealnya adalah ketika kita jualan, ketika flyering ke toko maupun ke rumah-rumah atau apapun, ketika ngebagi harus diajak ngobrol, Bu. Orangnya harus diajak ngobrol. Jadi misalkan, oke, halo Ibu, selamat pagi Bu. Ini kami dari perusahaan apa? Sambil dibagiin kan? Flyering diambil dong. Setelah diambil, kita tunggu dulu. Kita buat pertanyaan. Kita buat teknik pertanyaan. Jadi misalnya jualnya apa, Bu? Misalnya jualnya apa? Jual motor misalnya. Jual motor. Kita tanya, Bu. Atau jual mobil gitu. Jual mobil, boleh lah. Ya, tapi ingat ya target marketnya dulu ya. Kalau target market salah percuma kan. Misalkan kita jual motor, kita tanya, Ibu, selama ini transportasi pakai apa, Bu? Sembarang. Ibu Ana ngomong sembarangan. Jangan ngomong mobil ya, kita jual motor, Ibu. Oh, oke. Segmennya anggaplah segmen bawah nih ya. Selama ini Ibu kalau transportasi pakai apa, Ibu? Gojek. Oh, naik Gojek gitu ya. Oh, jadi selama ini naik ojek dan sebagainya. Oke, kalau saya boleh tahu, Bu, selama ini sering kemana, Bu, kalau transportasi? Ke kantor misalnya? Iya, ke stasiun naik MRT. Oh, naik MRT. Nah, saya ingin tanya, Bu, selama ini naik MRT segala ya? Iya. Oke, 1 bulan. Buat ke kantor. Ke kantor. Oke. Selama ini 1 bulan Ibu habis berapa? Nah, misal contoh, Ibu ngomong, oh ya saya naik Gojek sekian, naik MRT sekian. Oke, berarti 1 bulan Ibu habis segini, betul nggak? Iya tuh, betul tuh. Nah, kalau itu pun kalau Mama Ibu mau pergi ke tempat lain, Ibu bayar lagi, betul? Iya. Nah, berarti Ibu akan keluar investasi sebesar ini, betul nggak, Bu? Iya. Nah, pertanyaan menarik, Bu. Bagaimana kalau Ibu bisa menghemat? Ibu tertarik nggak? Iya dong. Tertarik ya, Bu? Iya. Nah, kebetulan kami punya motor yang cicilan 1 bulannya sekian. Saya nggak bisa naik motor. Nah, ini menarik, Bu. Nanti kami akan bantu Ibu bagaimana caranya safety riding, bisa nggak?
Apa itu? Safety riding bagaimana cara mengendari motor yang aman, nanti saya ajarin. Misalnya contoh, dapat ya Bu? Jadi maksud saya kasih gambaran bahwa sales itu tugasnya adalah bertanya. Jadi ketika flyering dia bertanya, jangan cuma sekedar bagi saja. Contoh lagi ya Bu ya, jualan komputer deh anggaplah. Oke? Atau jualan elektronik. Kita bagi dong, anggaplah komputer. Satu toko dong, kita asumsi tokonya mau jualan produk itu kan, kita kasih. Orangnya ngambil kan? Oh, dari toko ini. Ya betul, kita jangan buru-buru jalan, kita diem aja di situ. Bapak, udah pernah belanja di sini Pak? Udah, barang lo mahal, betul nggak? Biasanya kan ngomong gitu, barang lo mahal. Oh iya, mahal karena kita belum kenal. Kalau Bapak sudah kenal dan Bapak ada pengambilan rutin, saya bisa kasih harga spesial. Pasti nanya dong, spesialnya apa? Iya. Nah, jangan buru-buru kita tanya lagi. Biasanya ngambil apa Pak? Saya biasa ngambil ini. Oke. Berapa banyak Pak biasanya pengambilan 1 bulan yang sering diorder? Misalnya contoh printer. Saya dulu ingat banget tuh, jual printer. Berapa 1 bulan pengambilan? 1 bulan saya ngambil rata-rata kurang lebih 30. Gimana kalau mama bapak kalau ngambil 30, tapi ngambil di muka, tapi saya bisa kasih harga spesial. Ya tapi harga lu masih terlalu mahal lah. Tar dulu Pak. Ini kan bapak 30. Kalau bapak orang yang ngambil terus lama-lama bapak bisa ngambil 50 per bulan dong. Kalau ngambil 50 apa yang terjadi? Bapak dapat harga lebih murah, betul? Satu. Yang kedua, kalau Bapak bisa ngambil produk saya, maka apa yang terjadi? Maka Bapak akan saya percaya, perusahaan kami percaya, dan kami bisa saja memberikan produk-produk lain. Apalagi kalau Bapak ngambil kemarin kami, Bapak menjadi master dealer. Lebih menarik nggak Pak? Ada bonus lagi loh. Bonusnya apa? Kami punya program loyalty untuk jalan-jalan dan sebagainya. Menarik nggak jadinya? Wah, menarik Nah, banget. itu maksud saya. Jadi jangan jualan kasih, harga lu mahal. Oh iya memang mahal, udah pergi lagi. Atau malah flyering nggak bisa pergi kan? Pasrah jualan. Nah, gimana kalau jualan internet provider ke rumah-rumah? Sama Ibu jualannya. Ketika ketok-ketok rumah, kita tanya, Ibu kami dari ini. Oh ya, oke. Gimana Bu? Anak Ibu gimana Bu sekarang sekolah online? Iya kita lagi sekolah di online nih. Oke. Nah saya ingin tanya Bu, Ibu pakai provider? Ibu pakai provider apa? Oh saya pakai provider ini misalnya. Kemudian kita lebih murah cepat. Misalkan dia bilang lebih murah lebih cepat. Oke. Bu, Ibu tahu nggak Bu bahwa ada provider yang lebih murah lagi Bu, tapi koneksi internetnya jauh lebih cepat. Atau kita tanya, Ibu selama ini pakai provider itu ada kendala nggak Bu? Ada. Problemnya apa? Loadingnya agak lambat. Di jam tertentu loadingnya susah. Berarti dia bisa ditawarkan. Jadi kita mencari problem. Jangan, Bu kami dari perusahaan provider ini kami mau menawarkan. Nggak bisa modelnya kayak begitu. Jadi kalau dia mungkin si sales ini frustasi karena dia tidak bertanya ya. Jadi dia flyering saja. Dia hanya flyering aja, dia tidak bertanya. Tidak bertanya dan tidak berhenti. Tidak berhenti. Jadi dia frustasi. Jadi dia menganggap orang ini tidak tertarik butuh gitu kan. Orang ini mesti coba gitu. Padahal kan kayak tadi saya bilang, Coach Arif nanya, ada kendala nggak dengan provider ini? Saya bilang nggak ada. Makanya saya pakai terus gitu kan. Ya berarti ya sudah harusnya ditinggal. Ya, betul. Kalau misalkan kebetulan saya tahu bahwa di daerah situ ada problem dengan provider itu, saya akan ngomong, yakin Bu nggak ada problem itu? Nggak ada. Kok saya nemu yang di sana katanya kalau dia lagi belajar di jam berapa suka ada problem tuh Bu? Atau pulsanya cepat habis itu Bu 1 bulan. Misalnya baru sadar kan mungkin Ibu, iya ya aku juga habis. Nah Bu, dengan kami Ibu menghemat loh. Masuk akal? Ya. Jadi artinya tugas kita adalah flyer itu bertanya. Jangan jualan cuma ngebagi-ngebagi brosur. Itu kebanyakan yang saya temukan para sales. Jadi sukanya ngabisin kertas berim-rim tapi nggak ada omset. Itu yang terjadi. Ya. Ini pengalaman Coach Arif juga ya, tuh ya waktu jadi, sebagai sales ya. Betul. Pantas mendapatkan penghargaan ya. Betul. Nah ini kenapa saya mengatakan begini Bu, karena kebetulan saya lagi mengejar salah satu perusahaan motor. Dia juga menemukan banyak salesnya melakukan flyering cuman hanya yang bagi brosur. Dan dia bilang katanya kami punya satu tim di daerah Kalimantan, ada yang bagus satu. Itu kenapa bagi brosurnya? Bagi brosurnya diajak ngobrol. Saya bilang ya memang itu metodenya. Memang itu metodenya seharusnya. Jadi setiap jualan, jadi kita nggak penting brosur habis.
Kita yang penting adalah ngobrolnya. Karena setiap ngobrol kita bisa pancing, ngobrol dipancing, ngobrol pancing gitu caranya. Ya, jadi kita juga dapat jawaban. Kalau dia nggak mau, bukan target market yang cocok kan, kita nggak berkutat di situ aja gitu kan. Jualan asuransi bisa nggak pakai brosur? Bisa, tapi juga jangan flyering juga. Model flyeringnya diajak ngobrol. Tetap jualan apapun sama, mesti diajak ngobrol, nggak bisa nggak. Oh, oke. Nah, sahabat sales dimanapun Anda berada, kalau ada pertanyaan seputar topik kita kali ini boleh langsung dilayangkan ya. Dan rasanya sampai sini dulu ya topik kita, bincang-bincang kita kali ini ya Coach Arif ya. Dan kalau mau ada pelatihan-pelatihan dengan Nah, Coach Arif, bisa ke salesuniversity.id. Di sana ada banyak pelatihan-pelatihan kita yang platformnya sudah kapanpun bisa ditonton, atau pelatihan yang online live itu bisa masuk ke corporaconsulting.com. Di corporaconsulting.com nanti tinggal lihat jadwal-jadwal pelatihan saya di sana. oke. Ya. Ya, oke. Terima kasih Coach Arif dan sahabat sales dimanapun Anda berada. Dengan saya Anda Milani. Dan saya Coach Anton Nasir mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa, salam performa. Bye bye.